بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwana fi din azakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan takdirnya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitab was Sunnah. Mendidik anak-anak di bawah naungan Alkitab dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki poin yang keempat dari poin-poin yang hendaknya kita sebagai orang tua melatih dan membiasakan anak-anak kita tatkala mereka berumur 7 tahun sampai 14 tahun. Jadi yang ketiga adalah mendidik anak-anak untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat adalah mendidik mereka agar mencintai para ulama dan para penguasa. Sehingga ini termasuk perkara yang penting yang sepantasnya bagi para orang tua, baik itu ayah atau ibu, agar memiliki perhatian untuk mendidik anak-anak mereka untuk mencintai para ulama dan para penguasa. Kenapa demikian? Karena para ulama mereka adalah pewaris para nabi, di mana para nabi itu tidaklah mewariskan dirham, tidak pula mewariskan dinar. Dirham itu adalah mata uang perak, dinar mata uang emas. Ya, ini para nabi tidaklah mewariskan harta, tidaklah mewariskan emas dan perak, namun mereka mewariskan ilmu. Sehingga siapa yang mengambil ilmu dari mereka, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Sehingga para ulama kemudian jazakallahu khair mengungkapkan bahwa itu menunjukkan kedekatan para ulama dari para nabi. Karena yang namanya pewaris itu tidak akan mewarisi kecuali kerabat, ya kan? Yang namanya pewaris tidak akan mungkin bisa mewarisi kecuali yang dia warisi adalah orang dekatnya. Nah, ketika para ulama disebut sebagai pewaris para nabi, itu menunjukkan dekatnya para ulama dari para nabi. Ya. Mereka mewarisi ilmu para nabi. Nah, bukan harta yang diwarisi, bukan tahta, kedudukan, jabatan, bukan pula wanita. Tapi yang diwarisi oleh mereka adalah ilmu. Nah, sehingga ini termasuk salah satu poin yang penting bagi kita orang tua untuk melatih dan mendidik anak-anak kita agar mereka mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai pembawa-pembawa ilmu. Nah, li'anna al-ulama'a idza shukkika fihim
wa bi'ilmihim wa adam ihtiramihim wa izhari akhta'ihim 'inda al-abna yusabbibu khataran 'aziman 'ala al-ummah. Kata Syekh Abdul Salam As-Sulaiman, karena para ulama apabila dididik anak-anak supaya ragu kepada mereka dan ragu kepada ilmu mereka dan tidak memuliakan serta menghormati mereka, bahkan menampakkan dan memunculkan kesalahan-kesalahan mereka di sisi anak-anak, ini akan mengakibatkan bahaya yang sangat besar atas umat. Kalau anak-anak itu terdidik dari kecil untuk membenci orang-orang yang berilmu, membenci orang-orang yang memiliki ilmu agama, para ulama, ya, ini akan berdampak yang sangat tidak baik kepada umat. Kenapa demikian? Li'annal ilma yutalaqqa an tariqihim, karena ilmu itu, ilmu agama itu diambil dari mereka. Ya. Di mana kita yang hidup di masa dan di zaman yang jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah tidak mungkin kita bisa ketahui kecuali melalui jalan para ulama. Tidak mungkin melalui jalan orang-orang kaya yang tidak punya ilmu. Tidak mungkin melalui orang-orang yang ya punya jabatan, punya pangkat, yang tidak punya ilmu agama. Mesti melalui orang-orang yang memiliki ilmu agama. Karena melalui mereka lah ilmu agama itu tawariskan. Sehingga kalau para ulama diragukan, dibuat anak-anak itu ragu tentang mereka, ragu tentang ilmu mereka, ini bahayanya sangat besar. Nah, wa syariatul islamiyatu tutalaqqa an tariqihim. Kemudian syariat Islam itu diambil dari mereka. Diambil dari para ulama. Jadi ilmu syariat ya itu diambil dan dipelajari melalui para ulama. Fayakunu bidzalika qad hadama syariat al-islamiyah, sehingga orang yang membuat anak-anak mereka ragu kepada para ulama, ragu tentang ilmu mereka, ini seolah-olah ingin meruntuhkan dan merubuhkan syariat Islam itu sendiri. Sehingga kadang-kadang ada orang tua tanpa dia sadari, dia termasuk orang yang meruntuhkan syariat Islam. Caranya bagaimana? Dia mendidik anak-anaknya supaya ya tidak belajar agama, mendidik anak-anaknya supaya meragukan keilmuan para ulama, meragukan tentang ilmu mereka, sehingga anak-anak itu terdidik dari kecil tidak menghormati para ulama, tidak memuliakan mereka, dan seterusnya. Ini sama saja merubuhkan syariat Islam. Wa kadzalika al-ibnu 'indama yakburu sawfa yabhathu amman yatalaqqal ilma anhu. Demikian pula anak-anak ketika anak-anak sudah mulai dewasa, ya, sudah mulai dewasa, dia akan mencari orang-orang yang dia akan mengambil ilmu darinya. Wala ya'khudha 'anil ulama. Tapi dari kecil kan dididik bahwa alim ini jangan kamu ambil ilmunya, ya. Jadi dari kecil anak-anak itu dididik supaya tidak percaya kepada ulama. Dalam keadaan ketika anak-anak ini sudah dewasa, sudah besar, dia akan mencari orang yang bisa mengajari dia. Nah, kalau dia sudah terdidik di atas keraguan tadi, berarti dia tidak akan belajar dari para ulama. Ya. Li'annahu syukkika fihim wa fi ilmihim, karena anak ini dari kecil sudah dibuat ragu tentang para ulama dan juga tentang ilmu mereka. Wa rubbama yatalaqa min ulama'id dhalalah, dan bisa jadi larinya anak ini setelah besar ke ulama yang sesat. Ya, ulama yang sesat, dikatakan sesat
kalau ulama tersebut terbimbingnya bukan di atas ilmu yang terpancarkan dari risalah kenabian, ya, ataukah ulama yang mereka tidak mengamalkan ilmunya, ya, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, punya ilmu tapi kemudian tidak mengamalkan, tahu ini halal ini haram, tapi kemudian yang halal justru ditinggalkan dan yang haram diamalkan. Ini dikategorikan sebagai ulama yang sesat, ya. Padahal kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita agar ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu jalannya orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah karena mereka punya ilmu kemudian tidak diamalkan. Dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasara, juga orang-orang yang mengikuti mereka, di mana mereka semangat beramal namun amalannya tidak dilandasi dengan ilmu. Semangat beramal tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ketika ditanya, apakah yang kamu amalkan itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada perintah dari Rasulullah, ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan, oh ini guru saya mengajarkan demikian. Ya. Jadi dia taklid kepada gurunya tanpa mencari tahu apakah amalan itu ada contoh dari Rasulullah. Padahal Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama ini, amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, akidah yang tidak pernah diyakini oleh Rasulullah, fa huwa raddun, maka Rasulullah mengatakan tertolak amalan itu. Tertolak, tidak ada gunanya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada bimbingan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga dua hadis ini merupakan timbangan dan barometer amalan secara zahir. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang amalan tersebut tidak ada contoh dari Rasulullah dan juga beliau tidak pernah perintahkan, maka amalan tersebut dikategorikan sebagai amalan sesat. Walaupun niat pelakunya ikhlas karena Allah. Karena kadang-kadang orang yang melakukan penyimpangan, orang-orang sesat, ketika kita nasihati, jangan kamu lakukan ini, lakukan itu, mereka mengatakan kami ikhlas melakukannya. Keikhlasan tidak cukup. Ya. Ikhlas itu adalah timbangan dan barometer amalan secara batin. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Tapi jangan lupa bahwa ternyata ada timbangan dan ada barometer secara zahir. Jangan cuma batinnya yang diukur dan dinilai, zahirnya juga. Ya, zahirnya. Sehingga amalan itu dikatakan benar, dikatakan sesuai dengan syariat Islam apabila terpenuhi dua syarat. Apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba kepada Rasulullah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada salah satu dari dua perkara ini hilang, maka amalan itu tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala."
Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan mencipta kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Jadi Allah menciptakan kita, menghidupkan kita di dunia ini, di mana alam dunia dijadikan sebagai alam untuk kita diuji oleh Allah. Bukan sekedar bersenang-senang. Kalau sekedar bersenang-senang, tidak ada yang kalah binatang dan hewan, ya kan? Binatang, hewan, bersenang-senang luar biasa, makan sembarangan, ya kan? Tidak ada batas. Sayur orang pun dimakan, tanaman orang dimakan, ya kan? Biar bukan tanaman tuannya, dimakan juga. Minum pun demikian. Bahkan dalam bergaul, semua lawan jenisnya adalah dia kawini. Ya kan? Induknya pun dikawini. Itu binatang, hewan. Kita manusia ada aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Jadi Allah menciptakan kita untuk diuji. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Ukurannya paling baik itu bagaimana? Jadi Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya? Bukan banyaknya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan tapi tidak terbimbing, apa gunanya? Banyak amalan tapi amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada manfaatnya. Maka Allah katakan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Salah seorang ulama, Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang alim yang digelari Abidul Haramain, ahli ibadahnya tanah haram, dua tanah haram. Fudail bin Iyad, yang beliau awalnya sebelum dapat hidayah dari Allah, beliau perampok. Bukan pencuri. Kalau pencuri itu masih agak ringan. Ini perampok. Yang namanya rampok siang hari juga menghadang orang kemudian mengambil barang-barangnya. Ini Fudail bin Iyad sebelum dapat hidayah. Qutta'ut tariq, perampok. Allah berikan hidayah beliau sampai menjadi seorang alim, ulama besar di zamannya. Di zaman Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Nah, beliau menafsirkan ayat tadi, in kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan itu, kata beliau, kalau dilakukan ikhlas karena Allah tapi tidak cocok dengan sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka tidak akan diterima. Dan sebaliknya, amalan itu dikerjakan sesuai dengan sunnah. Sudah mencontoh bagaimana Rasulullah mengamalkan amalan itu, tapi tidak ikhlas dalam mengamalkannya, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai amalan itu ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalimat ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, maknanya ayyukum akhlasuhu wa aswabuhu fil amal. Siapakah di antara kalian yang paling ikhlas dan paling mencontoh Rasulullah di dalam beramal. Itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi-tendensi lain, tidak ada keinginan untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dilihat dan didengar, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya ikhlas ini sangat-sangat berat. Ya. Sampai Imam Sufyan menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati dibandingkan niatku.
Li'annahu yataqallabu alayya, karena niatku itu berbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang hilang keikhlasan. Ya. Dalam satu ibadah itu bisa berubah-ubah niat. Ibadah sholat umpamanya. Di awal kita sholat bisa jadi ikhlas, tapi di pertengahan itu bisa berubah. Ya kan? Bisa berubah. Bisa muncul keinginan untuk dipuji, keinginan untuk didengar, keinginan untuk dilihat, keinginan untuk disanjung. Itu bisa jadi terjadi dalam satu amalan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta kita manusia dan menghidupkan kita di dunia ini tujuannya untuk menguji kita. Jadi dunia adalah alam untuk diuji, kita diuji. Nah, hasilnya nanti kita dapatkan di akhirat. Apakah kita lulus dalam ujian ataukah tidak? Nah, anak tadi yang tumbuh dewasa, tapi dari kecil dia dididik oleh orang tuanya untuk ragu kepada ulama, ragu kepada ilmu mereka. Dalam keadaan yang namanya anak itu butuh ilmu, butuh bimbingan. Karena sudah ragu kepada para ulama dan ilmu mereka, ujung-ujungnya mencari ulama udolal, ulama yang sesat. Ya. Nah, wa ashabul afkaril munharifah, dan pemikir-pemikir yang menyimpang. Nah, jadi kadang-kadang ada seseorang yang dia itu adalah pemikir, tapi kemudian diangkat ataukah dipanggil sebagai seorang alim ulama, padahal dia adalah pemikir. Ya kan? Pemikir, penggagas. Muncul ya gagasan-gagasan, ide-ide dari ya pikiran dia. Nah, mungkin dengan istilah cendekiawan atau dengan istilah itu yang lain. Yang kalau dilihat dari keilmuan agamanya ya sedikit. Nah, fakana hadzal ibn wasilatun hadmil lil mujtama'. Maka anak ini menjadi wasilah, menjadi sarana ya hadmin lil mujtama', akan kehancuran masyarakat. Kenapa? Karena anak ini terdidik dari kecil ragu kepada para ulama, ragu tentang ilmu mereka, sehingga tidak memuliakan para ulama. Justru belajarnya kepada ulama-ulama yang sesat ataukah para pemikir. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah, wa amma ulatul amri, adapun para penguasa, kenapa anak-anak kita juga harus kita didik supaya mereka mencintai para penguasa, para pemimpin. Nah, ini diterangkan oleh beliau. Wa amma ulatul amri, adapun para penguasa itu, fahumul ladzina yasusunal umura wa yuqimuna syari'ata wa yuhafizuna 'alal amni wa tajtami'u 'alaihimul kalimah. Karena mereka itulah yang mengatur dan mengurusi urusan-urusan rakyat masyarakat. Nah, kalau pemerintah itu dihinakan, direndahkan, dicaci maki, terus siapa yang akan mengurus urusan-urusan kita? Sementara kita dalam kehidupan kita keseharian itu mesti butuh yang namanya penguasa. Ya. Mau nikah saja disuruh urus di mana? Kantor lurah. Ya kan? Nah, kalau Anda membenci pemerintah penguasa, jangan urus di sana. Kan begitu. Nah, jadi mau tidak mau kita ini sebagai rakyat butuh kepada pemerintah. Karena pemerintahlah yang mengurusi urusan-urusan rakyatnya, masyarakatnya. Wa yuqimuna syariah, dan mereka itulah yang bisa menegakkan syariat. Ada orang yang pantas untuk dirajam, penguasa yang menegakkan, bukan setiap orang bebas menegakkannya, bukan. Pemerintah muslim. Wa yuhafizuna 'alal amni, dan pemerintahlah yang akan menjaga keamanan.
ya kan? Dan kita ini butuh yang namanya keamanan. Alhamdulillah di negara kita ini termasuk negara yang aman. Kita bisa ya sholat berjamaah tanpa ada ya suara-suara bom di luar sana, ya kan? Beda di negara-negara lain. Di Yaman, ya, di Yordan, di Libya, Lebanon dan lain sebagainya. Ya. Tidak tenang mereka beribadah kepada Allah. Sementara sholat ada bunyi tembakan, ada bunyi bom. Ya kan? Kenapa? Penguasanya ya tidak dimuliakan oleh rakyat. Penguasa tidak bisa mengatur mereka. Kenapa? Karena banyak pergerakan-pergerakan yang mereka bergerak sendiri. Ada penguasa, tapi mereka buat negara sendiri yang tidak mau diatur oleh penguasa. Sehingga apa? Tidak ada keamanan. Ya, tidak ada keamanan. Jadi jangan mengharapkan yang namanya keamanan kalau penguasa itu tidak dihormati dan dimuliakan. Tidak akan merasakan keamanan. Karena penguasalah, pemerintahlah yang bertugas menjaga keamanan rakyat. Wa tajtami'u alaihimul kalimah, dan pada merekalah kalimat itu ya bisa disatukan. Walidzalika qala ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita sudah pernah sampaikan bahwa kalau Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, maka isi panggilan itu cuma dua. Maka nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dengarkan dengan baik panggilan tersebut. Karena isinya hanya satu di antara dua perkara. Apakah kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang Allah larang darinya. Tidak akan keluar dari dua ini. Ini kalau Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Dan di sini menunjukkan perintah. Ya, mengandung perintah. Yaitu dengan mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya ini adalah ketaatan yang mutlakah. Tidak ada tawar-menawar padanya. Dalam arti bahwa mereka itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang merupakan maksiat. Tidak mungkin. Baik itu Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan penguasa. Karena itu ketika menyebutkan ulil amri minkum, Allah tidak lagi mengatakan wa ati'u ulil amri. Ati'unya hilang. Ya kan? Tapi ketika menyebutkan Allah dan Rasulnya, Allah ulangi. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Nih perhatikan. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan ulil amri, Allah tidak mengatakan ati'u ulil amri. Apa? Ya, hikmahnya adalah bahwa yang namanya penguasa itu tidak mutlak kita taat kepada mereka. Karena yang namanya penguasa itu adalah manusia biasa. Kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah. Sehingga ketika mereka memerintahkan kemaksiatan, maka tidak boleh kita mentaati. Menyuruh melakukan kesyirikan, tidak boleh kita taat kepadanya. Memerintahkan untuk kita menyembah selain Allah, menyembah penghuni kubur dan lain sebagainya, tidak boleh kita taat kepada mereka. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian yang namanya ulil amri itu ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Ya, dalam perkara yang ma'ruf. Apabila mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf, wajib bagi rakyat, bagi masyarakat untuk mendengar dan taat kepada mereka. Ya.
Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Faulil amri, maka ulil amri di dalam ayat ini adalah al ulama wal umara, para ulama dan para umara. Ya, para ulama dan para umara. Sehingga ulama dan umara itu bagaikan dua sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau ada pemikiran memisahkan antara ulama dengan umara, itu pemikiran yang keliru. Ya, yang mengurus ilmu agama lain, yang mengurus pemerintahan lain, dipisah. Nah, kalau kita melihat sejarah, ya, yang menjadi khalifah, pengganti Rasulullah SAW, jadi khalifah itu artinya pengganti. Ya, yang menjadi khalifah, yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, mereka adalah sahabat-sahabat yang paling berilmu. Setelah Rasulullah wafat, siapa yang gantikan? Abu Bakar. Menunjukkan bahwa Abu Bakarlah sahabat yang paling berilmu, yang paling pantas mengatur, ya, sahabat yang lain. Setelah Abu Bakar, siapa? Umar. Setelah Umar, Utsman. Setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib. Mereka ini disebut dengan Khulafa ar-Rasyidin. Khalifah-khalifah yang terbimbing ilmu mereka dan amalan mereka. Mereka lah sahabat-sahabat yang paling berilmu, sehingga mereka pula yang paling pantas menjadi apa? Khalifah. Nah, ini. Jadi, ulil amri itu adalah al-ulama wal umara. Ya, para ulama dan para umara. Wa ya lil asafi syadidi an taqa'a fi majalisi ba'dil muslimin al-ghibata wan namimata lil ulama'i wal umara. Namun alangkah sangat disayangkannya terjadi di majlis-majlis sebagian kaum muslimin menggibahi dan mengadu domba para ulama dan para penguasa. Sehingga hampir-hampir di setiap pertemuan-pertemuan, ketemu di pasar, ketemu di kantor, ketemu di jalan, ketemu di pos, ya, pos ronda umpamanya, bahkan ketemu di masjid, yang dibicarakan penguasa. Ya. Itu pun bukan kebaikannya disebut, tapi apa? Kekurangan-kekurangannya. Kesalahan-kesalahannya. Kejelekan-kejelekannya. Ini disebut ghibah. Ya. Disebut ghibah. Oh, tapi benar kami apa yang kami ceritakan. Ya itulah ghibah kalau benar. Karena kalau tidak benar namanya bohong. Ya. Kalau tidak benar namanya bohong. Kalau benar itulah ghibah. Dan yang namanya ghibah ini, sebagaimana riwayat dari Al-Imam Ahmad, ini termasuk kabair, dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya. Di masa Rasulullah, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah ngomong tentang madunya Sofia. Ya. Sofia. Jadi ini ya terjadi pada istri Rasulullah, yang namanya kecemburuan itu mesti ada. Ya kan? Antara satu istri dengan istri yang lain, sampai istri Rasulullah pun ada seperti itu, yang namanya kecemburuan terhadap madunya. Ya. Jadi ternyata madu itu adalah selamanya manis. Ya, kadang-kadang pahit. Nah, Aisyah berkata kepada Rasulullah tentang Sofia. Ya. Cukuplah bagimu Sofia yang pendek. Sofia yang pendek. Memang postur tubuh Sofia istri Rasulullah itu pendek.
Apa yang dikatakan oleh Aisyah ini membuat Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, laqad qulti qawlan law muzizat fi ma'il bahri lamazajathu. Kamu wahai Aisyah telah mengucapkan satu kalimat yang seandainya kalimat itu dicelup masuk ke air laut, niscaya air laut akan keruh karenanya. Saking jeleknya ucapan itu. Padahal memang Sofia postur tubuhnya pendek. Benar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Tapi Rasulullah marah. Karena itu merupakan ghibah. Menceritakan orang lain ketika orang lain tidak ada di tempat. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh tapi benar. Ya, apa yang ada pada saudara saya itu yang saya ungkapkan itu benar. Rasulullah juga mengungkapkan bahwa itulah ghibah, berarti kamu menghibah dia. Kalau yang kamu sampaikan itu tidak benar, tidak ada pada saudaramu, berarti kamu bohong. Buhtan namanya, buhtan. Membuat-buat kebohongan. Ya. Nah, yaitu lebih besar lagi dosanya kalau membuat-buat kebohongan. Ghibah saja seperti itu dosanya. Ya. Kotornya luar biasa. Seandainya dicelupkan masuk ke air laut, niscaya air laut akan menjadi keruh. Saking kotornya yang namanya ghibah itu. Nah ini di majelis-majelis masyarakat termasuk ya, ini tidak bisa dipungkiri termasuk di negara kita. Nah, rakyat masyarakat itu sudah tidak lagi memuliakan penguasanya, ya kan? Dengan bebas, seolah-olah bebas seperti itu, membicarakan tentang penguasa. Oh, presiden kita begini-begini, dicaci maki, dicela luar biasa. Dan itu dianggap biasa. Menggibah penguasa dianggap biasa. Kalau yang di atas saja digibah seperti itu, bagaimana yang di bawahnya? Ya kan? Menterinya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, dan seterusnya ke bawah. Camat dan ke bawah. Lurah dan seterusnya. Ini. Wan namimah, dan juga namimah. Mengadu domba. Mengadu domba. Ya. Datang ke si A. Ngomong seperti ini supaya ya dia benci kepada si B. Setelah berhasil membuat si A marah, datanglah ke si B. Oh si A itu ngomong begini-begini tentang kamu. Si B pun marah. Akhirnya ketika si A dan si B ketemu, berhantam, baku hantam. Gara-gara diadu. Padahal selama ini tidak ada masalah di antara mereka. Salahnya siapa? Yang mengadu domba. Ini namanya namam. Jadi namam itu adalah orang yang berjalan di tengah-tengah manusia, menukil ucapan-ucapan. Oh si A itu ngomong begini. Pindah lagi. Oh si A itu ngomong begini. Untuk mengadu domba. Itu ada juga tipe orang seperti itu. Ya, tipe orang seperti itu. Nah, dan diadu domba adalah ulama, orang-orang yang berilmu, demikian pula para penguasa. Nah, wa idharul akhta wa ibrazuha, menampakkan kesalahan-kesalahannya dan kekeliruan-kekeliruannya. Walau nadhara ahaduhum ila uyubi nafsihi wa akhta'iha la faqatil katsir mimma yaquluhu anhum. Seandainya salah seorang di antara mereka yang menggibah tadi melihat dirinya sendiri, melihat aibnya sendiri, niscaya kesalahannya lebih banyak dibandingkan para penguasa. Ya kan? Jadi rakyat ini kebanyakannya bagaikan penonton. Penonton itu kan lebih pintar dari pemain. Ya. Pemain bola sudah setengah mati lari, ngos-ngosan, tendang tidak gol. Penonton, kenapa tidak tendang ke kanan? Coba kamu yang masuk. Ya. Rakyat itu seperti itu, bagaikan penonton, menilai penguasanya. Ketika salah, dicaci maki. Ya. Maka di sini disebutkan seandainya orang yang menggibah itu
ya, memeriksa dirinya sendiri, aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya niscaya lebih banyak dibandingkan aib dan kesalahan penguasa yang dicela oleh dia, yang digibah oleh dia. Nah, wa kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bi kulli ma sami', dan cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan dosa kalau dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Apa yang masuk telinganya, langsung keluar di mulut. Ya. Nah, cukuplah itu sebagai dosa. Tanpa ditakar-takar, tanpa ditimbang-timbang. Pokoknya dengar sesuatu, sebentar keluar itu. Tidak tahan. Kalau dia tidak mengucapkan dan menyampaikan apa yang dia dengar. Jadi kafa bil mar'i isman ayyuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Nah, jadi semua yang didengar sampaikan. Ya. Padahal belum tentu apa yang didengar itu sahih. Bisa jadi salah beritanya. Ya kan? Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam menyampaikan sesuatu itu kita harus berhati-hati, ya kan? Apalagi menulis di grup atau di channel, ya kan? Yang banyak orang yang membacanya, luar biasa itu. Hati-hati. Ya. Itu tersebar luas. Nah, tersebar luas. Nah, jadi jangan disampaikan semua yang didengar. Kalau yang didengar itu adalah hak, adalah benar, bagus. Tapi kalau masih berita-berita burung yang belum jelas, ya kan? Nah, jangan disampaikan, ya. Sebelum tasabbut kepada orang lain. Wa ya lil asafi annal abna'a yajlisuna fi misli hadhil majalis, dan alangkah sangat disayangkannya anak-anak itu mereka duduk di majelis-majelis seperti ini, di majelis di mana orang-orang menggibah penguasa, menggibah para ulama dan melakukan namimah di antara mereka. Wa yatalaqawna hadzal kalam bil qabul, dan mereka langsung menerima hasil pembicaraan orang itu. Ya. Wa yakburuna ala karhil ulama wal umara, sehingga anak-anak tadi tumbuh dewasa dalam keadaan benci kepada ulama, benci kepada penguasa. Kenapa? Karena anak-anak ini ya sering ikut di majelis orang-orang yang menggibah dan menamimah para ulama dan para penguasa. Mimma yusabbibu al-fitana wat tabdi' wat tafsik bighairi ilmin. Dari perkara-perkara yang mengakibatkan munculnya fitnah-fitnah, bahkan saling mentabdi', mengatakan ini ahlu bid'ah, ini orang fasik dan lain sebagainya tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Nah, ini. Jadi ini beberapa kalimat yang sempat kita bacakan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah taala terkait dengan pentingnya kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita agar mereka mencintai para ulama, para pembawa ilmu agama, dan mencintai para penguasa, ya, mencintai para pemimpin. Nah, karena ini termasuk usul dari usul-usul Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, berbeda dengan orang-orang Khawarij, ya, para teroris, nah, yang memiliki pemahaman radikal, mereka itu selalu mencela, ya, mencela penguasa, bahkan para ulama dicela oleh mereka. Nah, bahkan para ulama dicela oleh mereka. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat